Ya, kita alhamdulillah bahwa di Jambi tadi saya katakan mengenai stunting ini sudah cukup baik tingkat penurunannya, dan itu juga tergantung dari ataupun dipengaruhi oleh kerjasama tadi dengan lintas sektor, termasuk juga di beberapa daerah, kabupaten kota juga itu. Tapi ada juga kabupaten yang justru malah meningkat. Jika sudah pensiun nanti dari BKKBN, Pak, Bapak pilih, kalau ada kesempatan, Pak, pilih jadi anggota DPR RI atau pilih momong cucu aja? Ngomong cucu aja, Momong biar cucu aja. juga masih punya perasaan. Halo, apa kabar pemirsa BKKBN Berencana Itu Keren? Tentunya kembali lagi dalam podcast BKKBN bersama saya Tiffany Agina. Dan tentunya pada hari ini kita juga akan membahas mengenai amanat dari Kepala BKKBN, yaitu Bapak Dr. Hasto Wardoyo, mengenai amanat dari Presiden, yaitu percepatan penurunan stunting dan juga program Bangga Kencana. Dan baiklah, kita akan berbincang langsung bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, yaitu Bapak Putut. Kita akan menantikan beliau untuk duduk langsung berbincang pada podcast BKKBN episode kali ini. Dan baiklah pemirsa podcast Berencana Itu Keren, kali ini Tiffany sudah kehadiran bintang tamu kita, yaitu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andes Putut Riyatno MKes. Dan pada hari ini Bapak mohon izin kita akan membahas mengenai program 100 hari kerjanya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Pak. Ya. Gimana Pak perasaannya kembali lagi ke Jambi, Pak, setelah sekian lama? Alhamdulillah, saya merasa senang bisa kembali ke Jambi dan tentunya bisa ketemu dengan teman-teman saya yang lama di sini. Ya, kita berkolaborasi untuk bisa membangun Jambi, terutama dalam bidang pembangunan kependudukan, keluarga bencana dan keluarga bencana. Kami sangat senang bisa ketemu dengan teman-teman sekalian sini. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, dari tahun berapa itu Pak pertama kali bertugas ke Provinsi Jambi, Pak? Kalau saya kan memang dari awal itu tugasnya memang di Jambi, terutama di Kabupaten Kerinci. Saya itu mulai 1992 di Kerinci sampai dengan 1997, kemudian saya sekolah ke Jogja. 99 saya kembali lagi ke Kerinci dan tahun 2000 kembali ke provinsi. Sampai dengan 2021 saya ke Sarolangun, ya. Kemudian 2002 kembali ke Provinsi Jambi. Dan 2016 saya meninggalkan Provinsi Jambi menuju ke Kalimantan Utara, kemudian ke Maluku Utara, dan juga ke kantor BKKBN Pusat di Jakarta. Oke, jauh ya Pak ya jalan-jalannya ya Pak ya? Lumayan, banyak pengalaman. Banyak pengalaman ya Pak ya? Iya. Dan dengar-dengar Pak Putut ini juga merintisnya dari sebagai seorang penyuluh ya Pak ya? Betul, saya memang dari penyuluh KB. Karir saya pertama kali sebagai penyuluh KB di Kabupaten Kerinci. Itu pun juga di desa, saya tinggalnya di Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Itu tahun 92 itu mulai bersama-sama. Tahun 92 kita semua. Mbak Fani udah lahir belum 92? Belum Pak. Belum ya? Saya 2000 Pak. Oh. Bapak 2000 dari mana Pak waktu itu Pak? 2000 saya di Sarolangun. Di Sarolangun, dan Tiffany baru lahir Pak. Baik Pak, kita akan membahas mengenai salah satu amanat dari Bapak Dr. Hasto Wardoyo pada saat pelantikan, khususnya mengenai program Bangga Kencana dan juga percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi Pak. Bagaimana Pak kondisinya menurut Bapak saat ini Pak? Alhamdulillah sebenarnya Jambi itu dari sisi program itu sudah cukup baik dipandang dari tingkat nasional ya. Capaian-capaian di Provinsi Jambi itu sudah cukup baik ya, misalnya tentang TFR, total fertility rate di Jambi 2,28, kemudian CPR-nya atau angka kecerdasan per-KP-nya sudah di atas 65%, data bagus kan. Dan kesertaan per-KP-nya juga lumayan bagus di Jambi dan cukup baik. Termasuk juga cuman yang di Jambi mungkin ya unbid itu udah cukup rendah sebenarnya, 10,sekian% unbid itu. Ya, di Jambi cukup bagus. Hanya mungkin Jambi yang perlu mendapatkan perhatian khusus memang kesertaan per-KB yang metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP seperti implan, IUD dan MUP itu juga masih rendah, terutama dari MUP Jambi itu masih 0,sekian% itu perlu ada pengembangan. Kalau dari sisi program percepatan stunting
Jambi juga sudah menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021 itu adalah 22,5%, kemudian tahun 2022 sudah turun menjadi 18%. Dan kita harapkan nanti di akhir tahun 2023 ini sudah di bawah 50%. Mudah-mudahan kita tercapai itu. Gitu. Di akhir 2023 ya Pak ya? Nanti akhir 2024 juga kita targetnya adalah 12%. Wow, jadi setiap tahunnya pastinya semoga ada peningkatan ya Pak ya? Harus ya Pak ya? Harus, rata-rata sekitar 4% tiap tahun. Oke, menurut Bapak sendiri Pak, apa sih Pak faktor yang menyebabkan peningkatan pada program-program tersebut Pak, khususnya di Provinsi Jambi sendiri, itu Pak? Semua tidak lepas dari kerjasama dan kolaborasi, baik itu lintas sektor atau dinas instansi, termasuk juga teman-teman di lapangan sebagai penyuluh KB dan juga para kader di lapangan. Dan tentu juga mitra-mitra kita, jadi dari IBI, bidan, dokter, rumah sakit dan sebagainya itu juga turut mendukung terhadap percepatan ataupun keberhasilan program di Provinsi Jambi gitu. Jadi semuanya telah terlibat. Termasuk dari media, jadi media ini juga turut membantu menyebarluaskan informasi terkait dengan program namanya program Bangga Kencana. Bangga Kencana itu adalah program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, disingkat Bangga Kencana gitu. Disingkat Bangga Kencana agar masyarakat juga tentunya lebih mudah mengenalnya ya Pak ya. Iya. Nah Pak, selama mungkin di Provinsi Jambi khususnya di 100 hari kerja Bapak saat ini Pak sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Pak, Bapak melihat masyarakat di sini apakah sudah aware Pak atau sudah peduli Pak dengan program-program tersebut Pak? Ya, jadi kalau dari sisi program saya katakan di Jambi sudah cukup bagus, cukup baik ya. Capaian-capaian sudah baik. Artinya bahwa itu menunjukkan masyarakat di Provinsi Jambi juga aware dan sangat mendukung terhadap program keluarga berencana tadi itu kan. Hanya saja beberapa hal yang perlu memang kita tingkatkan. Tetapi kalau dibandingkan dengan provinsi lain ya Jambi sebenarnya sudah lumayan bagus gitu. Dari sisi tadi saya katakan capaian peserta KB-nya itu sudah di atas 65% gitu. Kalau di provinsi lain itu masih di bawah 60% itu malah. Bahkan nasional pun juga masih di bawah 60%, ada 59% itu. Nah, karena itu hal-hal yang masih kurang itu akan menjadi tantangan bagi saya, keseriusan saya sampai dengan akhir 2023 ini kita coba untuk bisa mencapainya sampai dengan target yang diharapkan. Kalau untuk pencegahan penurunan stunting sendiri Pak, bagaimana Pak untuk penurunan stunting? Ya, kita alhamdulillah bahwa di Jambi tadi saya katakan mengenai stunting ini sudah cukup baik tingkat penurunannya dan itu juga tergantung dari ataupun dipengaruhi oleh kerjasama tadi dengan lintas sektor termasuk juga beberapa daerah, kabupaten kota juga itu. Tapi ada juga kabupaten yang justru malah meningkat, nah, itu. Seperti Batanghari itu malah meningkat dari tahun sebelumnya. Nah ini barangkali ada hal-hal yang memang perlu kita perbaiki dan kita benahi. Apa yang menjadi penyebabnya atau faktor penyebabnya yang sehingga bisa menaik angka stuntingnya di Batanghari tadi. Tapi secara total kita di Provinsi Jambi sudah menurun angka stunting itu artinya cukup baik. Nah kita harapkan nanti di akhir tahun 2024 sesuai dengan target Presiden, kalau nasional dalam 14%, kita di Jambi 12% targetnya untuk sampai akhir 2024 itu. Kalau target nasional 14, kita 12 ya Pak ya? Jauh lebih tinggi 2%, luar biasa pokoknya. Harus begitu. Ya. Baik Pak, jika boleh dijelaskan Pak, apa saja sih Pak keterkaitan antara program Bangga Kencana yang sudah Bapak jelaskan tadi, yang umumnya kita kenal dengan keluarga berencana saja, dan percepatan penurunan stunting Pak? Apakah ada keterkaitan untuk program penurunan stunting dan juga Bangga Kencana tersebut Pak? Ya, sebenarnya ya, kalau saja program KB berhasil, maka niscaya stunting akan bisa turun dengan sendiri turun. Apa itu sebenarnya? Jadi kesertaan ber-KB masyarakat itu kalau berhasil maka bisa mencegah stunting. Karena stunting itu pada dasarnya adalah disebabkan antara lain ya menikahnya terlalu muda, ya. Maka kita cegah jangan sampai menikah hamil terlalu muda. Karena terlalu muda itu di bawah 20 tahun itu akan berisiko terhadap kelahiran si bayi, bisa lahir bayi dengan berat badan rendah, bisa juga dengan ketidaksempurnaan bayinya, itu dan sebagainya. Yang kedua juga diharapkan juga jangan hamil terlalu tua, di atas 35 tahun, itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi bayinya. Dan jangan terlalu rapat jaraknya, ya, kurang dari 2 tahun itu kita hindari, supaya nanti ada kesempatan bagi bayi ataupun kakaknya itu untuk memperoleh kasih sayang penuh dari orang tuanya.
Sebab kalau jarak terlalu rapat, ini kadang-kadang kakaknya tuh cemburu karena kesundul dengan adiknya. Nah itu bisa mempengaruhi terjadi stunting, karena stunting salah satu adalah disebabkan karena terlalu rapat jarak. Dan ketiga empatnya adalah jangan terlalu banyak. Banyak itu memang relatif, tapi ukuran BKKBN adalah janganlah lebih dari 3 deh, gitu kan itu. Kalau masih 3 masih bisa toleransi, tapi kita tetap kita 2 anak lebih baik itu cerita. Nah ini juga salah satu penyebab stunting adalah disebabkan oleh 4 terlalu tadi itu. Oleh karena itu kita cegah, kita hindari 4 terlalu. Jangan hamil terlalu muda, jangan hamil terlalu tua, dan jangan hamil terlalu dekat atau jarak kelahirannya, dan jangan terlalu banyak. Itu yang kita harapkan. Nah kalau itu berhasil, maka insya Allah stunting pun juga bisa dan bisa akan turun gitu. Begitu. Sebenarnya tujuannya juga bagus ya Pak, agar maksimal parenting dari orang tuanya. Iya. Juga kasih sayangnya juga lebih maksimal untuk anak yang tadi jaraknya jangan terlalu rapat, jangan terlalu banyak. Baik, Bapak boleh minum dulu. Kita akan break dulu sejenak. Pemirsa Berencana Itu Keren, kita akan kembali lagi di segmen kedua, tentunya masih dalam podcast BKKBN. Dan pemirsa Berencana Itu Keren tentunya kembali lagi dalam podcast BKKBN. Pemerintah tentunya telah menetapkan stunting sebagai salah satu isu prioritas nasional pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN pada tahun 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan di tahun 2021, yaitu targetnya adalah 24,4% dan pada tahun 2021 menjadi 14%. Sementara di Provinsi Jambi untuk RPJMD-nya sendiri pada tahun 2021 sampai dengan 2026 telah menetapkan target penurunan angka stunting di angka 12% pada tahun 2024 nanti. Baik Pak, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat tentunya di Provinsi Jambi, tentu banyak sekali tugas-tugas yang tidak mudah nih Pak. Apa saja sih Pak yang akan Bapak lakukan untuk menangani isu nasional, yaitu pencegahan dari stunting tersebut Pak? Baik, terima kasih. Jadi sejak pertama kali saya dilantik kemudian hadir di BKKBN Jambi, memang hal yang pertama saya lakukan adalah konsolidasi ke dalam, karena saya ingin bahwa teman-teman sekalian itu harus punya persepsi dan mindset yang sama dalam melakukan kegiatan ataupun menggerakkan program Bank Kencana ini. Yang kedua adalah target saya bahwa hal-hal yang masih belum maksimal capaiannya kita upayakan untuk meningkatkan. Dan satu hal yang sekarang menjadi target nasional adalah mengenai pembentukan kampung keluarga berkualitas. Itu akan kayak coba nanti sampai dengan akhir Desember ini bisa mencapai 100% dengan jumlah seluruh desa kelurahan yang ada di Provinsi Jambi itu bisa ada namanya kampung keluarga berkualitas. Kemudian juga di itu ada namanya rumah data kependudukan, di masing-masing kampung itu ada rumah data kependudukan. Itu akan menjadi sasaran saya atau target saya. Termasuk tadi juga mengenai peningkatan kontrasepsi metode jangka panjang atau FKJP. Itu juga yang masih angkanya rendah, kita upayakan untuk bisa meningkat sampai dengan akhir tahun 2023 ini. Itu hal yang penting. Nah, kalau stunting memang kita udah kolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian juga dinas-dinas terkait, termasuk dengan TNI Polri, bagaimana untuk mencegah dan menurunkan stunting ini sampai dengan target yang ditetapkan tadi seperti itu. Nah, ini yang harapan kami nanti kita lakukan secara kolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa menurunkan stunting tadi. Oke, ini ada salah satu program yang menarik Pak di Provinsi Jambi, yaitu program Bapak Asuh Stunting Pak. Menurut Pak Putut sendiri Pak, apa sih tanggapan Bapak mengenai salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi khususnya? Ya, Bapak atau Bunda Asuh ya anak stunting itu salah satu ide gagasan dari Kepala BKKBN untuk memberikan peluang kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan beraktif dalam rangka menurunkan stunting. Karena kalau hanya pemerintah saja yang melakukan kegiatan berstunting, mungkin niscaya tidak akan tercapai targetnya. Maka dari itu juga bagaimana keterlibatan masyarakat, keterlibatan para pengusaha, keterlibatan dari para BUMN itu untuk membantu keluarga-keluarga yang berisiko stunting tadi dengan menjadi Bapak Asuh anak stunting. Itu yang kita harapkan, dan kita sudah lakukan kemarin dengan di beberapa wilayah bantuan berupa baik itu makanan tambahan untuk bayi balita, termasuk juga untuk telur dan susu, itu juga kita berikan kepada anak-anak yang tergolong ataupun berisiko stunting tadi. Nah, mudah-mudahan ini bisa lebih masif dan dalam waktu dekat juga dari Basnas itu provinsi akan membantu di wilayah Tanjung Jabung Timur
untuk anak-anak stunting ini dari anggaran atau dari pengumpulan zakat itu Basnas itu. Oke, dari zakat ini sebagai bagaimana bisa direlokasikan juga untuk penurunan angka stunting sendiri ya Pak bisa, ya? Bisa. Baik Pak, kalau untuk strategi Bapak sendiri nih Pak, khususnya di 100 hari kerja Bapak sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi untuk dapat menggerakkan sedemikian banyak pihak Pak untuk bisa melakukan percepatan penurunan stunting ini Pak. Ya, tadi saya mencoba untuk pertama itu beraudensi dengan beberapa pihak ya untuk bisa atau meminta dukungan komitmen dari beliau-beliau itu ya supaya juga ikut mendukung kita. Terutama adalah untuk di level Pemda itu Pak Wakil Gubernur kita sudah ketemu, Pak Sekda juga sudah ketemu ya. Dan nanti saya coba untuk mungkin minggu depan atau bulan depan itu akan roadshow, akan ketemu dengan para bupati, wali kota yang ada di Provinsi Jambi, termasuk dinas-dinas yang terkait di kabupaten kota. Itu salah satu upaya untuk bisa bagaimana meningkatkan percepatan penurunan stunting di Jambi ini. Di samping juga secara internal kita punya satgas stunting itu akan kita optimalkan perannya di masing-masing wilayah, kan di wilayah juga punya satgas itu kita perankan supaya nanti bisa mempercepat penurunan stunting itu. Begitu. Ini ada yang satu atau sedikit menggelitik Pak. Sebenarnya kan ini adalah salah satu isu nasional yang digalak-galakan adalah penurunan stunting Pak atau pencegahan stunting sendiri. Tapi bagaimana sih Pak pendapat Bapak, seberapa pentingkah, maksudnya bagaimana nih tanggapan Bapak mengenai program penurunan pencegahan atau stunting ini sendiri dengan program Bangka Kencana ini Pak? Apakah dua-duanya sama-sama penting ataukah ada yang lebih prioritas menurut Bapak sendiri Pak? Ya di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa hubungan antara program Bangka Kencana dan percepatan stunting itu sangat erat sekali. Ada korelasi yang signifikan. Karena itu kalau program Bangka Kencana sukses, maka insya Allah juga program stunting juga sukses. Karena terbukti bahwa wilayah-wilayah atau provinsi-provinsi yang kegiatan ataupun program Bangka Kencana tidak sukses, stunting juga tinggi. Contoh misalnya di Nusa Tenggara Timur, itu pencapaian program KP-nya hanya 40% sekian. Nah, stunting juga tinggi di sana. Tapi daerah-daerah yang percepatan stuntingnya rendah, itu justru malah KP-nya juga tinggi. Karena KP tinggi cepatnya setengah. Contoh misalnya seperti Bali, Jogja, Jawa Timur itu peserta KP-nya bagus. Nah, sehingga mempengaruhi terhadap angka stuntingnya. Jadi oleh karena itu antara Bangka Kencana dengan stunting itu ya, saling keterkaitan, saling berkorelasi itu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Sekarang mau mana yang duluan dan sebagainya, ya kita bersama-sama gitu kan. Jadi mana yang mau duluan bersama-sama. Jadi arahan dari Pak Kepala BKKBN, meskipun kita ditargetkan untuk menurunkan stunting, tapi jangan dilupakan bahwa core bisnis kita adalah memang di program KP-nya itu. Pertama ada persyaratan KP itu. Jadi tetap jalan dua-duanya itu. Dan memang kita sekarang dalam rangka ini ada nanti catatan berikut barangkali tentang hari kontrasepsi dalam rangka untuk meningkatkan capaian kesertaan ber-KB di Indonesia itu. Nah, ini menarik Pak untuk hari kontrasepsi di sedunia atau WCD atau World Contraception Day pada tanggal 26 September lalu nih Pak. Ini apa saja sih Pak yang digalak-galakan di WCD tersebut Pak? Kita setiap tahun memperingati Hari Kontrasepsi Dunia sebagai perwujudan atau implementasi bahwa betapa pentingnya masyarakat itu ikut ber-KB. Karena dengan mencegah kelahiran, maka kita akan mencegah juga bumi ini dari keterpurukan karena jumlah penduduk itu terlalu banyak, terlalu besar. Nah, dengan mencegah kelahiran itu di samping juga dengan mencegah kelahiran kita bisa meningkatkan kualitas keluarga, menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas, jadi dari sisi ekonomi ataupun dari kebahagiaannya. Nah, karena itu kegiatan dari Hari Kontrasepsi Sedunia ini ya kita pelayanan KB ya jelas, kemudian ada kegiatan seminar, ada kegiatan juga pembagian bingkisan sembako dan sebagainya, terutama untuk anak-anak stunting tadi. Itu yang kita lakukan dan setiap tahun kita lakukan, dan hari ini ataupun tahun ini 2023 itu laksanakan pelaksanaan pelayanan KB selama sepekan. Dari 26 September sampai dengan 4 Oktober. Serentak di seluruh Indonesia. Serentak di Provinsi Jambi juga ikutan ya Pak ya? Sampai tanggal 4 Oktober. 4 Oktober. Apa saja sih Pak pelayanan yang diberikan Pak? Ya tadi, jadi ada pelayanan kesehatan, itu menyangkut dengan pemeriksaan ibu hamil, ya, kemudian pemberian imunisasi, kemudian juga pemberian makan tambahan, dan juga pelayanan KB yang penting.
Pelayanan KB untuk Jambi kita ditargetkan 13.842 aseptor. Itu kita harus capai dalam waktu sepekan sampai dengan tanggal 4 nanti. Ya mudah-mudahan tercapai karena pengalaman sebelumnya juga kita selalu melebihi target ya. Dalam pelayanan 1 juta aseptor sebelumnya sudah kita capai. Bukan hanya target yang tercapai tapi melebihi target ya Pak biasanya. Ya, target itu. Oke Pak, untuk targetnya sendiri ini Pak, siapa saja sih Pak untuk WCD ini sendiri Pak? Tadi kan banyak sekali program-program yang Bapak sebutkan. Sasarannya. Jadi sasaran dari ini tentu adalah keluarga-keluarga yang masih masih pasangan suku atau masih suku, dan keluarga-keluarga yang mempunyai anak baduta dan balita. Baduta itu bawah 2 tahun dan balita bawah 5 tahun. Itu adalah kita berikan asupan gizi tadi ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk juga barangkali kalau yang anak stunting kita berikan makanan tambahan untuk bisa meningkatkan istilahnya tinggi dan berat badannya bagi anak-anak yang itu. Ya. Kalau pasang subur ya tentu adalah pelayanan KB dan juga pelayanan kesehatan lainnya, pemeriksaan tensi, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan yang lain-lain sebagainya itu yang kita lakukan sasaran. Ya di samping juga sasaran lainnya adalah para pemangku kepentingan, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten kota maupun di daerah, di tingkat desa, itu kita lakukan untuk peningkatan perannya mereka masing-masing itu. Oke, apa output yang diharapkan Pak dari program WCD yang dilaksanakan sampai 4 Oktober nanti Pak? Yang jelas meningkatnya kesertaan PKB, cakupan peserta PKB harus meningkat. Jadi kalau selama ini mungkin pelayanan hanya rutinitas di Vaskes, Puskesmas dan sebagainya, maka ini kita gerakkan dalam waktu seminggu itu kita harus bisa mencapai target nasional itu adalah 1.500.000. Target provinsi Jambi kita ditargetkan adalah 13.842 itu targetnya. Itu yang outputnya terutama adalah kesertaan ber-KB itu yang menjadi output kita nanti. Kalau sejauh ini Pak, menurut pandangan Bapak sendiri untuk target aseptor di Provinsi Jambi seperti apa Pak? Sejauh ini? Dalam ini WCD ini Pak? WCD ini ya. Kita kan baru berjalan kemarin ya. Kita belum bisa memantau secara jelas. Tetapi antusias sebenarnya tadi saya di Kota Jambi sudah ketemu dengan teman-teman penyuluh KB. Mereka sangat semangat sekali untuk melakukan kegiatan pelayanan ini, dan harapannya semua provinsi itu bisa mendukung terhadap pelaksanaan pelayanan Hari Kontrasepsi Sedunia ini. Dan ya saya yakin tadi bisa tercapai lah target yang diharapkan tadi ya itu. Oke, semoga mencapai target dan juga syukur-syukur melebihi target ya Pak ya. Amin, ya, amin. Dan ini Pak, terakhir di segmen kedua kita pada podcast BKKBN ini Pak, kedepannya Pak, terkait dengan bonus demografi, bagaimana nih Pak langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk menyongsong bonus demografi tersebut Pak? Ya, bonus demografi itu adalah suatu kondisi di mana jumlah usia produktif ya itu lebih besar, lebih tinggi daripada usia non produktif. Jambi ini mungkin akan terjadi puncaknya nanti di tahun-tahun 2025 sampai 2030, itu puncaknya. Saat ini sebenarnya sudah mulai ada penurunan. Nah, apa sebenarnya yang diharapkan dari kondisi bonus demografi itu? Itu adalah harapannya anak-anak muda kita itu adalah harus berkreatif ya. Jadi anak muda kita harus punya pengetahuan, punya pengalaman, pendidikan yang cukup, punya keterampilan yang cukup. Ya, itu dari sisi pendidikannya. Kesehatan juga cukup. Kemudian juga itu punya peluang untuk berwirausaha. Nah, muda. Jangan hanya mengandalkan sebagai pegawai negeri misalnya itu atau. Jadi kalau anak muda-muda kita udah nunggu aja pegawai negeri jadi pengangguran, pengangguran intelek pula gitu kan. Nah, ini Pak, salah satunya saya Pak menolak tes CPNS. Nah, iya. Jadi jangan terlalu berharap ke ini untuk menjadi pegawai negeri. Apalagi sekarang udah P3K mau dibuka, wah rame-rame ya Pak ya. Sementara menunggu itu dia nganggur ke sana. Padahal sebenarnya banyak yang bisa dilakukan dalam rangka memanfaatkan bonus demografi tadi ya tuh. Jadi dengan wirausaha seperti buka usaha kecil-kecilan aja, kafe apa itu kan bisa kecil. Itulah salah satu upaya untuk mengisi bonus demografi. Kalau usia produktifnya lebih tinggi ternyata juga kualitasnya masih rendah, itu juga akan menjadi beban bagi negara, bagi pemerintah itu. Oleh karena itu memang anak-anak yang usia produktifnya masih cukup tinggi kemudian dia belum bekerja, ya diupayakanlah melakukan usaha wirausaha tadi itu. Okay. Kalau yang kuliah ya silakan kuliah, jangan ngaku jadi pengangguran gitu. Pokoknya sekarang anak muda harus bersaing ya Pak ya, apalagi dengan teknologi ya Pak ya. Dunia sekarang itu dunia persaingan memang itu. Kalau kita diam saja Anda ketinggalan nanti semua pasti ketinggalan.
harus mengejar terus. Nah, tapi juga jangan sampai ketinggalan. Ingat sama yang kuasa juga tuh. Kadang mengejarnya di depan tapi ingat lupa yang kuasa. Harus balance, Pak. Iya. Harus balance tuh. Baik, pemirsa podcast BKKBN berencana itu keren. Tentunya masih bersama Tiffany dan narasumber kita ada Pak Putut di sini. Dan di segmen terakhir atau segmen ketiga ini kita juga akan masih membahas mengenai program-program yang dicanangkan oleh BKKBN. Dengar-dengar nih Pak, ada program terbaru dari BKKBN yaitu program Sekolah Lansia. Ini agak sedikit bingung nih Pak. Apa sih sebenarnya Pak program Sekolah Lansia tersebut Pak? Ya, Sekolah Lansia ini memang terus terang itu adalah diadopsi dari seorang dosen di Yogyakarta melakukan riset bagaimana sebenarnya ingin memerankan ataupun ingin memberdayakan para lansia ini dalam kehidupan di keluarganya ataupun di masyarakat. Ya. Maka kita coba pelajari apa sih sebenarnya yang diinginkan di dalam itu. Jadi kita ada sekarang namanya Sekolah Lansia. Sekolah Lansia ini ya kayak sekolah gitu, tapi materinya kurikulumnya bukan pelajaran matematika, bukan pelajaran bahasa Inggris atau bukan bahasa Inggris, bukan. Jadi adalah menyangkut dengan kehidupan sehari-hari. Kita ada kurikulum namanya 7 dimensi lansia tangguh. Ya misalnya kalau lansia itu biasanya ngapain sih gitu kan? Ya dari sisi agama ya bagaimana dia bisa meningkatkan kualitas keimanannya dan kegiatan beragama, apapun agamanya. Kemudian dalam kehidupan sosialnya dia apa sih yang perlu dilakukan? Ya mungkin dia bergaul dengan semuanya. Kemudian kehidupan di rumahnya mungkin kalau dia punya keterampilan apa itu yang bisa dikembangkan. Mungkin kalau yang ibu bisa menyulam atau bapak-bapaknya mungkin atau membuat lukisan atau apa itu kita kembangkan gitu. Jadi sekolah lansia itu memang dia sekolah pertemuannya seminggu sekali gitu ya, dan ada kurikulumnya. Kemudian nanti ada ini tingkatannya, ada standarnya. Ada namanya S1, S2, S3 gitu. Waduh. Jadi S1. Bukan serata 1 bersama 2 bukan. Apa tuh Pak? S1, S2, S3 ini Pak? Tapi standar 1, jadi biasa menyelesaikan kurikulum untuk standar 1. Ya. Itu biasanya selama kurang lebih 3 bulan gitu. Ya 3 bulan itu bisa dikerjakan karena tiap minggu pertemuannya itu. Nanti setelah itu mereka ya mungkin ada semacam ujian, tapi ujiannya tidak ujian kayak ujian UAN atau UAS itu bukan ya. Tapi ujiannya ya keterampilan sesuai dengan mereka. Nanti ada wisudanya. Nah kalau mau berlanjut nanti boleh itu dalam S2 tadi di standar 2. Nah nanti kurikulum akan beda lagi gitu. Nah 2 sampai dengan standar 3 atau S3. Sistemnya sama kayak di universitas sudah ya Pak ya? Ya istilahnya saja, tetapi juga ya, tetapi di dalam kurikulum pembelajarannya ya tidak sama sih itu. Karena kita ngajar orang tua-tua itu kan beda dengan ngajar anak-anak gitu kan. Nah, itu. Siapa saja nih Pak yang berhak mendapatkan program sekolah ya, lansia kita tersebut, identifikasi dulu melalui namanya Bina Keluarga Lansia BKB. Jadi keluarga-keluarga yang mempunyai lansia-lansia itu kita data, kita inventarisasi dulu ya. Kemudian kita tanya, Bapak Ibu kira-kira bersedia nggak kalau nanti kita lakukan kumpul melalui sekolah lansia. Kalau mereka bersedia kita jalankan. Nah kemudian berikutnya di sana juga ada kepala sekolahnya. Biasanya kepala sekolahnya itu adalah teman-teman penyuluh KB ataupun koordinator penyuluh KB yang ada di wilayah itu. Jadi kepala sekolahnya. Dia mengatur jadwal, mengatur kurikulum dan sebagainya itu adalah kepala sekolahnya itu. Ya syaratnya sih memang ya namanya lansia kan umurnya ya di atas 55 tahun sih. Bahkan kemarin saya tinjau ada yang umur 85 tahun. Dari umur berapa itu Pak yang berhak mendapatkan program sekolah lansia ini? 55. 55 sampai dengan seterusnya ya Pak ya? Sampai tidak terbatas. Sampai tidak terbatas itu. Sampai yang mau ya berarti ya Pak ya? Ya, yang mau betul. Oke Pak, ini kita beralih sedikit Pak dari sekolah lansia, kita beralih ke materi di segmen kedua tadi Pak, yaitu apa saja sih Pak tantangan yang mungkin dihadapi masyarakat dalam mencari akses untuk layanan KB dan juga metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka Pak? Ya, tantangan sebenarnya pertama ya barangkali akses ya, akses jangkauan pelayanan, terutama untuk wilayah-wilayah yang jauh dari tempat pelayanan. Itu ya seperti kalau wilayah timur kan mungkin ada di pulau-pulau ataupun di laut-laut gitu. Kalau mungkin di wilayah barat, Merangin ataupun Bungo kan juga di banyak yang di hutan-hutan ataupun yang di desa-desa yang jauh dari itu, seperti wilayah Jangkat yang jauh misalnya itu. Itu dari sisi akses. Yang kedua adalah barangkali menyangkut dengan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi.
kita memang beda dengan zaman dulu ya. Kalau dulu tuh pengadaan dan operasi itu adalah langsung dari pusat kemudian kita dropping ke provinsi. Nah sekarang itu kita dijatah di masing-masing provinsi untuk pengadaan itu. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang tidak. Itu kalau cukup ya itu bisa. Tapi kalau tidak kita bisa meminta dari provinsi lain untuk bisa membantu itu. Yang ketiga saya kira tantangannya adalah dari sisi pengetahuan si asetor sendiri. Kadang-kadang mereka sangat minim pengetahuan tentang kontrasepsi. Dia menggunakan kontrasepsi hanya ikut-ikutan kadang-kadang itu. Yang lain pakai pil ikut, yang lain pakai suntikan ikut, yang pakai implan ikut. Padahal sebenarnya tidak semua orang itu sama. Kondisi tubuh badan itu sama. Ada orang yang cocok pakai suntikan, tidak apa-apa, no problem. Tapi ada orang lain yang tidak cocok. Ada orang cocok pakai implan, ya pakai implan. Tapi yang lain belum tentu cocok. Karena kondisi kesehatan yang mempengaruhi. Misalnya tensinya, ya. Tensinya itu, berat badannya, kemudian juga kondisi kalau ada sakit yang lain dan sebagainya. Itu sebenarnya mempengaruhi tentang pelayanan KB tadi itu ya. Oke, itu dia adalah tantangan-tantangan ya Pak ya, yang harus dihadapi kita saat ini mengenai pelayanan KB tersebut. Baik Bapak, ini kita sudah di penghujung segmen di podcast BKKBN Pak. Kita stretching dulu Pak, seperti di episode-episode sebelumnya ini ada namanya kuis BKKBN Pak, pertanyaan cepat Pak. Apa itu? Pertanyaan cepat nanti, jadi saya acukan pertanyaan, Bapak harus menjawabnya dengan cepat Pak. Cepat. Cepat, hadiahnya Pak. Apa itu hadiahnya? Hadiahnya ada payung sama hadiah umroh Pak di depan, nanti disiapkan sama Mas Yudi. Iya nih, Iya Pak, boleh Pak. Pertanyaan cepat. Boleh minum dulu Pak, karena iya. ini pertanyaannya tidak boleh mikir Pak. Tidak boleh mikir? Iya. Waduh, pusing. Harus itu. langsung Pak. Baik, pemirsa Berencana Itu Keren, kita akan masuk segmen pertanyaan cepat. Kalau tadi kita sudah agak sedikit serius membahas isu-isu yang ada di Provinsi Jambi khususnya, sekarang kita akan berikan pertanyaan khusus untuk pribadinya Pak Putut hari ini. Baik Pak, sudah siap Pak? Oke, siap. Sudah siap. Yang pertama, pilih kopi apa teh manis? Teh manis. Pilih pindang apa gulai tempoyak? Pindang. Nah ini agak susah ya Pak ya. Pilih baju kemeja apa baju batik Pak Putut? Kemeja. Kemeja. Pilih 2 anak bahagia atau pilih 2 anak sejahtera? 2 anak bahagia. Jika sudah pensiun nanti dari BKKBN Pak, Bapak pilih, kalau ada kesempatan Pak, pilih jadi anggota DPR RI atau pilih momong cucu aja? Momong cucu aja. Momong cucu aja. Iya. Bapaknya lagi demam cucu pemirsa. Iya. Pilih musik pop atau musik dangdut Pak? Dangdut dong. Dangdutnya dangdut apa sih Pak? Aku juga masih punya perasaan. Baik pemirsa, nanti Ya. boleh kita di segmen ataupun episode sebelumnya selanjutnya kita akan tes langsung karaoke sama Pak Putut. Oke Pak, di segmen terakhir atau di penghujung ini saya minta pesan dari Bapak selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi untuk masyarakat Provinsi Jambi khususnya Pak. Silahkan Pak Putut. Baik, untuk seluruh warga masyarakat di Provinsi Jambi, terima kasih. Selama ini adalah dukungannya sangat baik sekali dalam hal program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Saya sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi yang mungkin baru memulai dalam 3 minggu terakhir ini, meskipun saya sudah lama di Jambi ya, tapi saya mohon juga dukungan, partisipasi, peran aktif dari seluruh warga masyarakat di Jambi untuk bisa tetap mendukung terhadap program Bank Berencana dan percepatan proses stunting. Tanpa kerjasama yang baik tidak akan mungkin bisa terjadi. Berencana itu keren. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Putut, Ya, sehat selalu dan juga sukses ya Pak untuk perjalanan tur ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Hati-hati di jalan. Dan baik pemirsa Berencana Itu Keren, itu dia tadi episode kita bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi dengan tema 100 hari kerjanya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Bapak Putut Riyatno. Dan Tiffany pamit, terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama berlangsungnya podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast BKKBN episode selanjutnya. Berencana Itu Keren.